Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Amelia Natasha Siregar SE, AWP, QWP, IFP. Yang kami hormati seluruh peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara literasi keuangan untuk perempuan menjadi Menteri Keuangan Keluarga yang Cerdas dan Berkah. Sebelum mau dimulai, aku pengen tanya-tanya kali dulu ya Ibu Amelia. Mungkin di sini ada yang paling jauh ibu-ibu? Ya. Di sini ada yang paling jauh nggak ya? Kalau ada yang paling jauh, nanti kita kasih e-wallet kali ya. Dari Gorontalo. Masya Allah, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Bekasi. Itu tadi kakak yang dari Gorontalo. Ibu siapa tadi? Oh, ada yang dari Cinere Depok. Ibu Cairia ya yang dari Gorontalo. Masya Allah, jauh banget Ibu. Baik, nanti kita keep dulu yaitu Ibu Cairia. Dari Jogja, Masya Allah. Saya, Anissa Mono Arfas, yang akan menjadi pemandu acara di siang hari ini. Sebuah kehormatan bagi saya untuk memandu perjalanannya acara. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung memasuki sesi utama, yaitu pemaparan materi dari Ibu Amelia Natasha Siregar. Beliau ini seorang ahli dalam bidang keuangan yang akan berbagi pengetahuan mengenai bagaimana kita dapat menjadi Menteri Keuangan bagi keluarga kita sendiri. Kepada Ibu Amelia Natasha Siregar, kami persilahkan untuk memberikan materi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas. Ya, boleh dong. Hari ini, siang ini, Mbak, biar saya yang screen. Ibu mohon maaf, suaranya terputus-putus. Nisa aja. Ya. Saya. Mbak. Halo, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah Ibu, sudah. Mbak Anissa, mohon maaf, saya aja yang share ya. Iya? Saya aja yang share materinya. Oh iya, baik-baik. Iya. Teman-teman boleh dong suaranya nanti boleh di-unmute ketika saya nanti berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Kali ini saya mau tanya dulu, tulis di kolom chat, perasaan teman-teman hari ini, siang ini, senangkah atau excited atau seperti apa kondisi hati teman-teman, boleh tulis di kolom chat, boleh icon atau boleh juga tulisan. Happy, B aja loh. Kenapa ini kayaknya? Boleh icon, boleh teman-teman. Kita siang hari ini kita belajar session. Kamu mau nggak woman empowerment session? Iya, mohon maaf. Teman panitia boleh bantu ya supaya yang bocor. Ya, kali ini siang hari ini semoga semuanya masih bersemangat. Tolabul ilmi, kita belajar hari ini
Semoga nanti kita belajar bareng hari ini mendapatkan pahala juga nih, kan bagian dari ibadah ya. Jadi pastikan teman-teman tetap menemani saya, kalau bisa videonya dibuka gitu ya. Jadi biar saya juga saling kenal. Karena di sini tadi ada namanya yang mirip-mirip dengan saya ya. Ada Natasha, ada Natasa pakai H. Oke teman-teman, kita mulai. Insya Allah materi hari ini, karena hari ini saya bertemu dengan para Menteri Keuangan Keluarga. Jadi kita bahas tentang literasi keuangan dalam rangka Hari Perempuan Internasional ya. Nah, jadi hari ini, siang ini saya membersamai dengan ibu-ibu atau mbak-mbak perempuan Indonesia yang terbaik hari ini. Kita peringati dengan literasi keuangan untuk perempuan. Sudah muncul di layar teman-teman? Sudah Ibu. Oke. Salam kenal semuanya. Apakah ada yang sudah kenal dengan saya sebelumnya? Boleh juga nih disapa saya di kolom chat. Hai Kak Amel gitu. Oke. Salam kenal semuanya, nama saya, nama lengkapnya Amelia Natasha Siregar. Saya adalah founder dan financial advisor dari Finansa. Finansa ini merupakan edukator perencana keuangan syariah. Alhamdulillah saya telah menempuh pendidikan formal dan informal terakhir, dan sampai hari ini saya sedang mengikuti kuliah di International Open University, jurusan Psikologi Islam. Dan alhamdulillah pengalaman di dunia keuangan mulai dari kuliah dulu hingga beberapa tahun terakhir dan sampai hari ini saya masih di keuangan syariah ya. Jadi nggak jauh-jauh dari perencanaan keuangan syariah dan keuangan syariah ya. Oke, teman-teman, mengapa literasi keuangan ini sangat penting bagi perempuan gitu ya? Karena perempuan seringkali menjadi pengelola keuangan. Setuju nggak nih? Siapa yang sampai sekarang masih mengelola keuangan keluarga? Ya, boleh di-unmute. Siapa yang mengelola keuangan keluarganya? Paling lewat chat dulu ya Bu, soalnya ada di mute yang peserta lainnya. Atau di raise hand boleh ibu-ibu. Ya, atau boleh tulis di kolom chat, teman-teman, sampai hari ini benar nggak ya bahwa perempuan seringkali menjadi pengelola keuangan utama dalam rumah tangga. Karena ada juga nih yang suaminya yang mengelola keuangan, istrinya hanya menerima uangnya saja. Coba saya mau lihat di sini seperti apa. Boleh ditulis di kolom chat? Oke. Oke. Nah, kalau dalam psikologi Islam, ya, perempuan ini memiliki peran sangat penting dalam menciptakan Makanya ada balon dong. Dan apa? Ya. Dalam psikologi Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang salah satunya diwujudkan melalui pengelolaan keuangan yang baik. Ya, tadi ada, oh iya, belum ada yang jawab ya. Saya kira udah ada yang jawab. Nah, kalau teman-teman yang ngatur keuangan dalam keluarganya, istri atau suaminya? Boleh tulis juga di kolom chat.
Benar nggak ya ini sehingga perempuan harus mengetahui gitu ya literasi keuangan. Oke, dan ada juga yang keluarga saya, mama saya yang ngatur Bu. Ya benar, benar ya. Nah jadi ada yang udah berkeluarga, ada yang belum berkeluarga nih. Ini banyakan yang sudah berkeluarga atau yang belum nih ya? Dikelola berdua. Oke, keren Mbak Zahra. Oke, perempuan katanya lebih sering menjadi pengelola keuangan rumah tangga. Ya, karena mereka secara alami lebih teliti dan terencana, katanya sih begitu. Ya, jadi kalau di dalam keluarga ada yang ngatur keuangannya laki-laki ataupun perempuan gitu ya, itu memiliki ciri khas katanya ya. Jadi kalau misalkan perempuan ini lebih kepada dia lebih teratur, mencatatnya lebih teliti gitu ya. Jadi karena kebutuhan rumah tangga yang lebih real, yang lebih tahu sebenarnya ibu-ibunya ya atau perempuan, benar nggak sih? Gitu ya. Nah, fakta berikutnya adalah perempuan perlu mandiri secara finansial untuk menghadapi berbagai kemungkinan dalam hidup. Ya, jadi makanya banyak sekali kita temui gitu ya, kita temui para perempuan ya yang ketika diizinkan oleh keluarga atau suaminya bekerja ya, jadi dia lebih mandiri secara finansial. Jadi dia tidak menggantungkan sepenuhnya keuangannya ataupun pengeluarannya kepada satu pihak saja. Atau misalkan kalau yang belum berkeluarga tidak hanya meminta kepada orang tuanya saja gitu ya. Jadi dia juga tetap bekerja untuk menghasilkan sejumlah uang sehingga dia bisa memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhannya. Nah, tetap memiliki kendali atas hidupnya dan siap menghadapi berbagai ketidakpastian seperti perceraian, kehilangan pasangan ataupun krisis ekonomi. Gitu ya. Jadi ketika wanita sudah bekerja lalu menghasilkan sejumlah uang, maka nantinya mereka tidak gagap finansial, gitu ya. Tidak gagap finansial artinya mereka sudah tahu gitu ya dengan sadar uangnya atau dana yang dimiliki bisa dikelola dengan baik. Nah, kalaupun belum, gimana nih Kak Amel gitu ya? Kalau belum ya hari ini kita belajar gitu ya tentang literasi keuangan. Ada yang mengatakan bahwa ini mitos nih, perempuan tidak perlu paham keuangan, itu urusan laki-laki gitu ya. Jadi perempuan itu tahunya di dapur aja, ya kan? Sering ya pernah dengar seperti itu ya. Bahkan ketika wanita atau perempuan di dapur pun dia juga harus paham tentang keuangan. Kenapa? Karena dia juga akan belajar tentang belanja gitu ya, belanja kebutuhan pokok, berapa pengeluaran ketika dia belanja di pasar, dia juga tahu kebutuhan-kebutuhan mana yang harus diprioritaskan gitu ya, apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan nanti kita juga bahas gitu ya. Jadi sebenarnya ketika ada mitos yang mengatakan bahwa perempuan nggak perlulah belajar tinggi-tinggi atau belajar tentang keuangan gitu ya, cukup laki-laki aja. Nah, itu merupakan mitos ya. Jadi wanita pun walaupun dia di dapur yang katanya hanya di dapur saja, dia juga tetap harus mempunyai pengetahuan atau tetap terliterasi dengan baik gitu ya, terliterasi dengan baik ketika dia juga memiliki penghasilan ataupun tidak gitu ya. Oke. Lalu ada mitos berikutnya bahwa perempuan tidak perlu merencanakan pensiun, suami akan menanggungnya ya. Nah, ini juga suatu mitos bahwa ketika suami istri gitu ya mengelola keuangan keluarga maka tetap harus dua-duanya terlibat gitu ya. Jadi jangan complang gitu ya, jangan tidak seimbang. Tadi ada nih Mbak Zahra mengatakan dikelola berdua. Nah ini keren banget gitu ya. Jadi apa? Karena memang harus keduanya harus seimbang gitu ya, mengandalkan suami sepenuhnya tanpa perencanaan sendiri bisa berisiko jika
tidak terjadi hal yang tidak terduga. Contohnya apa? Contohnya suami meninggal terlebih dahulu, atau perceraian, atau kondisi finansial yang berubah. Sekarang kita belajar nih, gimana ya perencanaan keuangan syariah yang baik, gitu ya. Nah, ini ada beberapa tips teman-teman, cara gimana sih kita merencanakan keuangan syariah yang baik, ya. Yang pertama adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran secara detail, ya, dilakukan untuk nasabah mengetahui kondisi keuangan. Biasanya catatan pemasukan dan pengeluaran secara detail ini biasanya disebut dengan cash flow gitu ya, aliran kas. Aliran kas itu ada uang masuk, ada uang keluar. Ya, ini izin saya coret-coret sedikit teman-teman sambil kita berdiskusi. Suara saya masih oke ya? Masih Bu, masih aman. Aman ya. Nanti kalau ada kendala mohon di info ya. Oke, sebentar. Kita bahas tentang cash flow. Nah, slide-nya masih oke ya? Slide-nya hilang, Ibu. Oh, slide-nya hilang. Sebentar. Oh, oke, sebentar ya. Oke. Udah? Sudah. Oke. Teman-teman, kalau kita cerita tentang cash flow, itu ada uang masuk, ada uang yang keluar. Oke. Uang yang masuk ini terdiri dari pendapatan atau penghasilan kita ini, gitu ya. Kalau ada yang karyawan di sini, berarti gaji, ya. Kalau ada yang masih sekolah di sini, atau yang belum punya penghasilan, yang masih hidup sama orang tua, yang masih diberikan uang saku, nah ada karyawan berarti dia masuknya ke gaji. Kalau misalkan masih bersama orang tua, lalu masih dikasih uang saku, maka itu tetap dimasukkan ke dalam pos uang masuk, ya. Uang dana yang penghasilan atau pendapatan cash in ya, cash in dan cash out. Bisa gaji, bisa kalau yang pengusaha biasanya dari keuntungan gitu ya, atau profit, keuntungan atau profit. Lalu ada lagi yang sumber pemasukan, kira-kira teman-teman ada yang mau bantu jawab? Ada warisan, warisan juga masuk ke dalam uang masuk warisan, hadiah, ya, hadiah. Nah, ini juga masuk ke dalam kategori cash flow atau cash in, ya. Nah, ada juga yang cash out, nah hasil penjualan atau profit ya. Ada yang uang yang keluar, uang keluar itu biasanya kita bagi dengan kewajiban dana keluar yang sifatnya wajib, gitu ya, kewajiban. Lalu pengeluaran yang sifatnya kebutuhan. Yang ketiga, dana yang keluar itu keinginan, ya. Ya, yang masuk dalam kewajiban ini pengeluaran yang sifatnya wajib keluar ini apa aja nih teman-teman? Nah, salah satunya itu adalah tagihan-tagihan, ya. Ibu maaf suaranya putus-putus. Oke, sebentar. Halo, tes. Udah oke? Ya.
pengeluaran yang sifatnya kewajiban itu salah satunya adalah, ya benar tadi itu ada Ibu Niviati. Tagihan listrik, ya benar. Tagihan listrik, tagihan air, ya, SPP, lalu bayar utang ke teman, ya, bayar utang ke teman, ke saudara, kalau ada gitu ya, teman dan lain-lainnya. Nah itu yang sifatnya wajib, ya, sifatnya wajib artinya ketika kita mendapatkan penghasilan dari uang masuk, gitu ya, lalu kita keluarkan dananya, maka yang urutan di awal adalah pengeluaran yang sifatnya wajib. Nah, di pengeluaran yang sifatnya wajib ini juga jangan lupa dimasukkan zakat, infak, sedekah, atau plus wakaf. Ya, Kak Amel, kalau saya belum bisa berzakat, gimana dong gitu ya. Nah, tetap dikeluarkan karena masih ada unsur infak dan sedekah dan wakaf gitu ya. Karena kalau karakteristik dari zakat ini ada ketentuannya, syarat dan ketentuannya berlaku gitu ya. Contohnya apa? Ada nisab dan haul. Ini untuk zakat mal, bukan zakat mall ya. Ya. Kalau zakat mal A-nya 2. Zakat mal, bukan zakat mall ya. L-nya 2. Jadi jangan sampai yang L-nya 2 dulu nih yang kita keluarkan dananya, baru ke mall-nya gitu ya. Jadi harus diprioritaskan. Nah, Kak Amel kalau nabung masuknya ke mana nih Kak posnya? Masuk ke dalam kewajiban ya. Tabungan, investasi itu masuknya ke kewajiban pengeluaran yang sifatnya kewajiban. Oke. Hilang. Bentar. Oke. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ketika ada tadi kewajiban, ada kebutuhan sekarang. Nah, yang termasuk dalam kategori kebutuhan. Boleh dibantu? Ada yang tahu yang sifatnya kebutuhan, pengeluaran yang sifatnya kebutuhan apa aja? Kebutuhan. Yang termasuk dalam kebutuhan itu salah satunya adalah belanja kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok. Apalagi? Ya, belanja bulanan ya, sama ya. Belanja mingguan kalau yang beli lauk misalkan atau yang harian. Nah, intinya yang sifatnya kebutuhan. Karena memang manusia ini secara naluriah gitu ya, secara naluriah dia akan bisa mengetahui mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Contoh ya, secara nggak sadar, khususnya perempuan ya, karena kita materinya hari ini tentang perempuan, biasanya kalau ngobrol sama temannya, secara tidak langsung itu spontanitas, pasti dia akan tahu, aduh pengen banget bakso. Ya, berarti itu masuknya ke keinginan. Karena ada apa? Karena ketika dia bilang, aduh pengen banget ya. Gitu. Nah biasanya kalau itu spontanitas, kita jadi tahu, oh ternyata kebutuhan ketika dia mau beli bakso itu bukan suatu kebutuhan ternyata, tapi masuknya ke keinginan. Karena dia otomatis secara naluriah pasti bilang, nggak ada yang bilang, aduh aku butuh banget bakso, aku butuh banget nih ngopi gitu. Jarang ya. Nah, tapi ketika kita masuk ke kategori kebutuhan, biasanya ini sering
dibikin apa ya, suatu alasan ya, suatu alasan ketika orang meminjam uang sama kita gitu. Ini butuh banget gitu ya, butuh banget, butuhnya untuk beli ini, atau beli beras. Nah, itu secara otomatis seperti ini, gitu ya. Jadi ketika kebutuhan ini kewajiban adalah yang tidak bisa. Jadi syaratnya ketika pengeluaran itu masuknya ke kategori kewajiban, kebutuhan atau keinginan, ada syaratnya gitu. Ketika di kategori kewajiban, dia itu tidak bisa ditunda. Kalaupun misalkan kita menundanya, maka ada konsekuensi gitu ya. Contoh, ketika kita tidak bayar SPP, maka ada teguran dari sekolah ya. Kalau kita tidak bayar listrik dan air, maka ada suara yang manggil gitu ya. Tet, 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 gitu kan. Nah, kalau kebutuhan ini sesuatu yang masih bisa disubstitusi, bisa ditukar. Contoh, dari kebutuhan belanja bulanan, gitu ya. Ketika kita biasanya belanja di supermarket tertentu, gitu ya, naluri seorang perempuan pasti melihat diskonnya yang paling banyak yang mana, gitu ya, atau yang paling murah yang mana. Nah, itu yang menandakan bahwa barang tersebut bisa disubstitusi, baik itu diganti dari mall A ke mall B, atau dari supermarket A ke grosiran, atau macam-macam gitu. Jadi seorang wanita udah punya tuh insting, kalau apalagi kalau udah soal belanja gitu ya. Nah, ketika keinginan ini beda dengan kewajiban dan kebutuhan. Kalau kebutuhan tadi bisa disubstitusi atau bisa diganti, gitu ya. Kalau keinginan bahkan bisa ditiadakan atau bahkan bisa dihilangkan untuk sementara, gitu ya. Jadi misalkan, aduh pengen banget makan bakso tadi ya, tapi bulan puasa nih nggak boleh ya, nanti kalau udah buka puasa. Nah, ketika ada yang mengalihkan tentang bakso tadi, maka dia akan mudah kok, gitu ya. Jadi misalkan ada temannya, nggak jadi, yuk temenin yuk, jadinya ke rumah teman ini, gitu ya. Nah, bisa jadi keinginannya itu nggak jadi beli, gitu ya, tapi disuguhin sama temannya yang ketika kita berkunjung gitu atau bersilaturahmi, gitu ya. Jadi intinya ketika keinginan kita punya, bukan berarti kita ini menjadi orang yang konsumtif banget gitu ya. Tapi memang Allah itu udah menitipkan kepada kita sebuah rasa atau keinginan itu untuk mengkonsumsi sesuatu gitu ya. Memang kebanyakan dari kita keinginan manusia itu sangat tidak terbatas katanya ya. Pengennya banyak, sudah ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini gitu ya. Tapi kita harus ingat gitu ya bahwa sumber dayanya juga yang terbatas gitu ya. Memang benar kita setelah misalkan udah punya handphone merek A gitu ya. Oh, ada yang keluaran baru lagi, beli lagi. Ada lagi yang baru lagi, beli lagi. Nah, ketika itu diturutin terus-menerus, maka itu yang menjadi tidak bijak gitu ya. Kenapa? Karena memang keinginan itu tidak ada batasan gitu ya. Yang ada batasan adalah sumber dayanya. Sumber dayanya ini apa? Ya, dananya kita tidak mengalir terus-menerus seperti 9 naga misalkan ya. Nah, jadi memang harus dibatasi ya. Oke, tips berikutnya apa? Menentukan tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, di sini kita menentukan tujuan keuangan. Maksudnya gimana? Gitu ya, maksudnya gimana? Jadi kalau teman-teman dalam membuat impian gitu ya, dalam membuat impian di awal tahun biasanya ya, biasanya kan tuh teman-teman membuat tuh misalkan umroh gitu ya. Nah, tujuan keuangannya itu artinya ketika kita punya impian, yang impiannya itu memerlukan dana ya, makanya itu yang dinamakan dengan tujuan keuangan. Umroh perlu dana nggak? Perlu gitu ya.
Tapi ada juga Kak yang nggak perlu dana Kak, dia dapat hadiah. Ya itu beda kasus ya. Yang ini maksudnya kita memang desain gitu ya, desain untuk tujuan keuangan kita itu untuk umroh. Kapan umrohnya gitu ya? Maunya Kak 2 tahun lagi misalkan ya. Nah, maka ketika kita sudah menentukan tujuan keuangan 2 tahun ya, 2 tahun lagi, 2 tahun yang akan datang, maka apa yang kita lakukan? Salah satunya apa? Nabung, gitu ya. Salah satunya apa lagi? Sebelum nabung apa? Ya, bekerja lebih giat atau jualannya harus dimaksimalkan nih atau apalah ya. Nah, ketika sudah tahu nih tujuan keuangannya, baru kita anggarkan ya. Kita anggarkan nih pengeluarannya. Jadi anggarannya salah satunya apa tadi? Nabung. Jadi masuknya itu setelah tahu tujuan keuangannya tadi umroh, maka step yang kedua adalah membuat anggaran. Anggarannya itu salah satunya adalah kita keluarkan dari pos ya, dari pos pengeluaran yang mana? Bisa kewajiban. Kenapa wajib? Ini wajib bukan dalam artian ditinggalkan berdosa, dilakukan berpahala ya. Jadi kewajiban ini kita punya konsekuensi tadi ketika tidak. Jadi kalau misalkan ketika kita nggak, maka 2 tahun yang akan datang bisa jadi batu ke Mekah Madinahnya gitu ya untuk umroh. Lalu yang ketiga adalah mulai fokus pada investasi untuk masa depan ya. Ketika kita tadi tentu di 2 tahun. Nah, kita ada pilihan untuk berinvestasi. Kak, apa nih bedanya nabung dengan investasi? Nanti kita bahas ya. Nah, tujuan keuangan kita umroh, kita ada beban investasi ini nanti akan tergantung kepada profil risikonya teman-teman. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, yang terakhir adalah kita review secara berkala. Ketika kita sudah punya tujuan keuangan, lalu kita juga buat anggaran keuangannya, lalu kita juga berinvestasi untuk tujuan keuangan tersebut, dan yang terakhir adalah kita review. Tips yang ketiga, memilih produk tabungan dan investasi yang sesuai dengan syariah. Nah, bedanya apa Kak tabungan dengan investasi gitu ya? Nah, bedanya kalau tabungan penempatan uang yang aman untuk jangka pendek atau darurat seperti rekening tabungan ya. Jadi kalau seandainya teman-teman untuk jangka pendek gitu ya, yang misalkan nih dapat penghasilan tapi nanti mau dipakai uangnya itu untuk belanja bulanan, maka ditabung aja dulu. Parkir gitu ya, ditabung sebentar ya, simpan gitu ya. Dalam bentuk tabungan. Ya. Nah, karena kita belajar tentang literasi keuangan bagi Muslim, diupayakan dimaksimalkan tabungannya tabungan yang syariah. Ya, tabungan yang syariah banyak sekali nih teman-teman ya, sebagai ikhtiarnya kita dalam rangka untuk taat kepada Allah, untuk menghindari riba. Nah, kalau investasi apa Kak? Gitu ya. Kalau investasi ini mengalokasikan uang untuk jangka panjang dengan potensi pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan, gitu ya. Nah, kalau tabungan ini sifatnya ini aman, ya, sifatnya aman. Contohnya tadi tabungan, gitu ya, rekening tabungan. Kita nggak minta return atau bagi hasil yang besar, gitu ya. Kita tidak mengharapkan bagi hasil yang besar, tapi ketika kita berinvestasi, maka ini kita harus maksimalkan bahwa uang kita bekerja dengan maksimal, ya. Jadi ketika konsep investasi ini adalah uang bekerja untuk kita, ya. Jadi dalam Islam justru uang itu tidak boleh ngendap atau idle atau diam saja gitu ya, tapi dia harus bermanfaat, harus diputar. Makanya orang bilang uangnya harus diputar. Nah, itu benar, artinya apa? Harus dimaksimalkan, baik itu investasi dalam bentuk usaha ataupun dalam bentuk berinvestasi di
aset-aset tertentu gitu ya, bisa di reksadana, di saham, atau nggak bisa Kak Amel, aku ngertinya di sawah misalkan ya, investasi di kampung Kak Amel, beli tanah, beli sawah dan lain-lain, beli sapi, beli kambing dan lain-lain. Jadi kalau ditanya nih pada teman-teman, investasi apa yang terbaik? Yang pertama adalah investasi yang teman-teman ketahui, gitu ya, yang teman-teman itu paham tentang apa yang teman-teman masukin dananya ke sana gitu ya. Jangan sampai ikut-ikutan. Nah, kalau ikutan yang benar, alhamdulillah gitu ya. Khawatirnya too good to be true. Tawaran yang sangat baik, padahal itu yang menjebak kita. Tips yang keempat, memprioritaskan pembayaran utang, menghindari utang yang bersifat konsumtif. Oh iya, saya lupa tadi ya. Saya mau tanya dulu nih kepada ibu-ibu, pada teman-teman yang khususnya perempuan. Tadi kita tadi bahas tentang kewajiban, kebutuhan, dan keinginan. Ya, 1, 2, 3. Tadi ya keinginan. Tulis di kolom komentar keinginan. Arisan masuknya kemana? Kewajiban, kebutuhan, atau keinginan? Tulis di kolom chat. Keinginan. Ada lagi? Jangan sampai saya ditinggal tidur nih. Karena waktu jamnya ini jam-jam rawan ya. Kita insya Allah beribadah nih hari ini ya. Walaupun kita belajar hari ini, kita tetap dinilai ibadah insya Allah ya. Arisan, karena ibu-ibu sangat erat sekali dengan arisan. Katanya sih, kalau nggak ikut arisan susah nabung gitu ya. Kalau nggak bisa nabung Kak. Kalau arisan kan kayak dipaksa gitu. Ya. Benar nggak? Katanya ya. Arisan adalah keinginan. Wah, ada keren nih gitu ya. Ya benar, arisan itu awalnya keinginan yang berujung kewajiban. Ya. Karena kalau nggak ikut arisan kan nggak ada konsekuensinya ya, paling nggak ditemenin aja gitu ya, atau nggak masukin ke dalam grup gitu ya, atau nggak diajak makan-makan gitu ya, itu kan nggak mengganggu secara finansial kita juga gitu ya. Jadi kalau misalkan nih ada yang justru jadi beban juga ya ketika kita ada diajak untuk makan-makan dan harus bayar lagi dan lain-lain, jadi menambah biaya berikutnya gitu ya. Jadi tidak ada konsekuensi yang nggak ada debt collector lah istilahnya ya. Kecuali kalau kita ikut arisan. Nah, kalau kita ikut arisan masuknya itu ke kewajiban. Nah, ketika ada kewajiban maka ada tanda kutip tuh debt collector atau ketuanya yang WA gitu ya. Bulan ini belum bayar. Nah, jadi awalnya keinginan berujung kewajiban gitu ya. Boleh nggak Kak gitu ya, arisan boleh nggak Kak gitu ya, ya boleh-boleh aja gitu karena masuknya itu ke dalam kategori utang gitu ya. Kalau saya memahami arisan itu masuk ke dalam kategori utang. Dalam Islam utang itu juga boleh gitu ya, bukan haram, bukan sesuatu yang haram, tapi teman-teman harus memastikan ketika kita sudah memutuskan untuk arisan, maka sampaikan kepada keluarga yang lain yang terdekat. Contoh kalau yang belum berumah tangga, infoin kepada orang tuanya bahwa dia ikut arisan. Kenapa? Karena kalau kita dipanggil Allah meninggal dunia, maka uang arisannya itu yang belum terbayar itu masuk ke dalam utang, ya. Begitu juga kalau misalkan teman-teman sudah berkeluarga lalu ikut arisan, sampaikan kepada suaminya bahwa teman-teman ikut arisan. Jadi ketika kita dipanggil Allah, maka suami tahu gitu ya bahwa ada utang yang belum terbayarkan, yaitu ikut arisan gitu ya. Arisannya banyak Kak Amel gitu ya, arisan komplek, arisan anak satu, arisan sekolah anak yang kedua, wah banyak banget gitu ya. Berarti harus di filing, harus dicatat gitu ya.
Oke, memprioritas pembayaran utang, menghindari utang yang bersifat konsumtif. Ya, utang yang sifatnya konsumtif ini apa nih? Contohnya beli TV, ya, yang untuk dipakai, gitu ya, yang sifatnya untuk dipakai, yang bukan menghasilkan lagi. Beli kulkas bisa jadi pengeluaran produktif nggak? Bisa, asalkan kulkasnya itu dijadikan untuk usaha frozen food, ya kan, atau sewa menyewa kulkas gitu ya. Nah, itu bisa menjadi sifat utangnya bukan utang konsumtif lagi, tapi utang yang produktif. Beli mobil, kalau utang konsumtif yang dipakai sendiri gitu ya, cicilannya. Ada kategori yang persyaratannya ya, utang konsumtif. Utang konsumtif ini maksimal 15% dari pendapatan. Kalau utang produktif maksimal itu 20%. Nah, jadi total utang itu dari penghasilan itu maksimal 35%. Ya, dari penghasilan. Jadi kalau misalkan Kak Amel, aku 0% Kak utangnya, alhamdulillah. Berarti dana yang pos 35%-nya ini bisa masuk ke dalam pos kebajikan atau bisa nambah untuk infak, sedekah dan lain-lainnya. Atau yang kedua bisa untuk investasi, nambah investasi. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah ketika kita tadi sudah membahas tentang tujuan keuangan, tips merencanakan keuangan gitu ya. Maka kita juga jangan lupa untuk menyiapkan asuransi syariah. Kenapa Kak gitu ya? Saya mau tanya di sini, apakah teman-teman ada yang tidak ikut BPJS? Ada? Yang tidak ikut? Nggak ada, ya. Nah, itu pentingnya bahkan di kita di pemerintahan Indonesia maka diwajibkan ikut BPJS gitu ya. BPJS. Ya. Asuransi BPJS ini membantu masyarakat untuk ketika kita kena musibah gitu ya, sakit, lalu yang harus dirawat di rumah sakit ataupun rawat jalan, maka ini akan berguna ya. Ketika kita memiliki asuransi khususnya BPJS, insya Allah dananya kita, dana tabungannya kita tidak terkuras untuk bayar kesehatan nih, ya kan? Kalau misalkan ada yang pernah pakai BPJS nggak untuk operasi atau sakit tertentu? Ada? Boleh tulis di kolom chat. Punya pengalaman memakai BPJS? Saya di tahun, ada, alhamdulillah pas melahirkan saja. Nah, bahkan melahirkan pun uang kita tetap bisa utuh ya, kecuali kalau misalkan untuk tambahan beli vitamin dan lain-lain ya, itu lumayan banget tuh savingnya gitu ya, daripada kita bayar pakai uang sendiri gitu ya. Kalau melahirkan itu mungkin sekitar 5 jutaan gitu ya, 5 juta sampai 10 juta mungkin ya. Nah, kalau pakai BPJS jadinya gratis. Nah, cuci darah apalagi gitu ya, Masya Allah gitu ya. Jadi kalau dalam financial planning gitu ya, dalam financial planning, asuransi ini merupakan pos yang sangat penting untuk kita, khususnya
harus dipastikan BPJS-nya ini aktif. Jangan sampai pada saat kita butuh, resepsionisnya atau adminnya info ke kita, belum bisa nih diproses karena masih ada dendanya, harus dibayar dulu dendanya, operasinya ditunda. Jangan sampai, ya teman-teman ya. Jadi ketika masuk ke dalam pengeluaran, makanya tagihan BPJS ini pun masuk ke dalam pos kewajiban. Karena konsekuensinya ada. Konsekuensinya apa, Kamel? Ya ketika nggak dibayar, kita mau pakai ini BPJS-nya, pihak rumah sakit tidak membolehkan, ya. Nah, kalau asuransi syariah itu gimana, Kak Amel, gitu ya? Emangnya boleh dalam Islam asuransi syariah, gitu ya? Nah, kalau asuransi syariah dalam Islam, gitu ya, kalau asuransi syariah ini melindungi, usaha saling melindungi atau tolong menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan atau perjanjian sesuai dengan syariah. Simpelnya, ketika teman-teman ada yang punya pengalaman mungkin ya, keluarganya atau temannya atau tetangganya meninggal dunia, biasanya kalau di lingkungan saya itu biasanya ada ditaruh kayak baskom atau wadah, terus kadang-kadang ada berasnya, terus ditutupin pakai kain gitu. Ada nggak? Ada yang seperti itu nggak? Nanti tulis di kolom chat. Nah, itu kita di tiap ada tamu yang datang tuh masukin uang gitu ya, atau bahkan sekarang udah canggih kali ya, mungkin ada yang pakai QRIS kali ya, atau transfer atau apalah itu ya. Nah, wadah yang ada ketika kita takziah gitu ya ke tempat orang yang kena musibah, maka itu ibarat sebagai dana tolong menolong ini dalam asuransi syariah ya. Ketika banyak yang menyumbang, totalnya itulah yang akan diberikan kepada si penerima manfaat atau si ahli waris. Seperti itu. Jadi perusahaan asuransi ini posisinya seperti apa, Kamel? Mereka itu seperti perantara, ya. Jadi perusahaan asuransi, perusahaan perbankan itu adalah intermediary. Dia berdiri untuk lembaga perantara. Kalau bank, perantara antara orang yang kelebihan uang dengan orang yang kekurangan uang. Orang yang kelebihan uang disebut dengan investor atau orang yang mau menginvestasikan atau orang yang mau menabung, ya. Atau biasa disebut dengan debitur. Nah, ketika orang yang membutuhkan uang, gitu ya, orang yang membutuhkan uang atau biasa disebut juga dengan kreditur, gitu ya, untuk biaya usahanya, mereka butuh untuk pengembangan usahanya, mereka butuh untuk pembelian rumah dan lain-lain. Nah, mereka kekurangan uang, maka bank di sana adalah sebagai perantara antara keduanya. Nah, begitu juga asuransi. Perusahaan asuransi ini adalah perusahaan yang di tengah-tengah, perantara antara orang yang mau ikut berasuransi, yang memiliki polis, dan orang yang kena musibah. Ya, makanya ketika ada polis asuransi, dalam asuransi syariah, dana klaimnya ini bukan dari dana uang perusahaan. Beda halnya dengan nanti asuransi konvensional. Ya, kalau asuransi konvensional akadnya itu jual beli, gitu ya, akadnya jual beli. Tapi kalau asuransi syariah dia itu akadnya adalah tolong menolong. Nah, ibarat yang tadi ya, yang wadah tadi dimasukkan dananya untuk tolong menolong, makanya di dalam asuransi syariah ada namanya tabaruk, ya, tabaruk atau uang kebajikan, ya. Uang kebajikan itulah nanti yang akan diberikan kepada si ahli waris atau penerima manfaat. Nah, teman-teman, kalau kita cerita tentang kebutuhan asuransi, ini asuransi kesehatan ini memiliki kebutuhan yang paling mendasar, ya. Makanya kita diwajibkan punya
BPJS gitu ya. Bahkan yang bayi pun boleh ya daftar BPJS ya, minimal 30 hari atau berapa hari gitu ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Nah, ini ibarat piramida ya, ibarat piramida. Di sini ada 4 layer. Kebutuhan asuransi yang paling mendasar adalah asuransi kesehatan. Ya, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini yang paling mendasar lagi adalah BPJS. Kak Amel, aku punya BPJS, tapi kayaknya aku Kak nggak begitu srek ya dengan pelayanannya. Boleh nggak Kak aku punya asuransi yang swasta? Boleh. Berapa maksimal dari penghasilannya kita untuk bayar kontribusi asuransi? Ini minimal 10% dari penghasilan. Kalau penghasilannya 5 juta, maka untuk asuransi itu 10%-nya. Berarti 500.000 per bulan. Ya. Ini total ya. Jadi nanti teman-teman harus tahu nih mana duluan yang harus diprioritaskan ya. Yang mendasar adalah asuransi kesehatan. Yang kedua adalah asuransi penyakit kritis. Suara saya aman ya? Aman, Kak. Oke, yang kedua adalah asuransi penyakit kritis. Asuransi penyakit kritis ini akan memberikan dana santunan kepada pemegang polis. Kalau asuransi kesehatan, dananya diberikan untuk rumah sakitnya langsung ya. Jadi pasien tidak diberikan uang, melainkan langsung ditransfer ke rekening rumah sakit gitu ya, atas pelayanan penyakit tertentu. Tapi kalau untuk penyakit kritis, dana santunannya langsung diberikan, ditransfer ke pemegang polis. Contohnya gimana Kak Amel? Contohnya, ketika kita memiliki polis asuransi yang memiliki fasilitas penyakit kritis, ketika klaim, contohnya adalah penyakit jantung, contoh ya, awalnya sih sehat-sehat aja, gitu ya, sehat-sehat walafiat, gitu ya. Tapi qadarullah setelah setahun memiliki polis asuransi, sesak nafas, gitu ya, ke rumah sakit, lalu dokter memvonis ada penyumbatan, gitu ya. Atau bahasa ininya sepertinya ini ya. Kalau saya salah mungkin ada dokter di sini. Angioplasti. Angioplasti. Ya, di sini maka dananya akan diberikan misalkan di dalam polis. Misalkan di dalam polis mengikuti asuransi penyakit kritis atau biasa disebut dengan critical illness ya, atau CI. Critical illness, misalkan di situ di dalam polis nilainya ada 500 juta, maka ketika dokter memvonis angioplasti misalkan ya, atau jantung atau kanker atau ginjal atau lainnya lah ya yang sifatnya penyakitnya ini yang kondisinya kritis gitu ya, maka dana 500 jutanya ini langsung diberikan kepada pemegang polis. Kenapa? Pemegang polisnya masih hidup, gitu ya, bukan kepada ahli waris ya, tapi pemegang polis. Nah, Kak Amel kalau udah ikut BPJS, ikut juga asuransi swasta boleh nggak? Boleh, gitu ya, asalkan dibayar, ya. Yang ketiga adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini apa nih Kak Amel? Asuransi yang ketika pemegang polis meninggal dunia, maka ahli waris mendapatkan sejumlah dana yang ada di dalam polis, gitu ya. Meninggal dunia maka ada diberikan dana santunan. Dana santunan meninggal dunia. Ini diberikan oleh ke siapa?
ke penerima manfaat. Penerima manfaat. Siapa aja tuh yang termasuk ke dalam penerima manfaat? Suami, istri, anak, ibu, ayah, dan lain-lain ya. Jadi yang ada hubungan keluarga. Jadi nggak boleh tuh dikirim ke tantenya gitu, itu nggak boleh. Ya, jadi yang ada hubungan darah secara langsung. Yang terakhir adalah asuransi pendidikan, ya. Oh ya, saya lupa. Tadi asuransi jiwa, kenapa? Kalau ini menjadi kebutuhan, kalau teman-teman pernah punya pengalaman dirinya sendiri, misalkan, atau pasangannya, atau keluarganya yang memiliki pembiayaan di salah satu bank, maka bank tersebut mewajibkan ikut asuransi jiwa. Ya, itu kenapa? Agar ketika terjadi musibah meninggal dunia kepada si nasabah tersebut, maka utangnya dibayar oleh pihak asuransi. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah asuransi pendidikan. Nah, asuransi pendidikan ini apa? Yang mengcover seluruh biaya-biaya rencana pendidikan anak-anaknya kita dihitung, misalkan ternyata kebutuhan pendidikan anak-anak adalah misalkan 500 juta, maka ini merupakan manfaat asuransi, manfaat atau benefit asuransi yang kita daftarkan. Jadi misalkan tanya ke marketingnya atau agennya, saya butuh manfaat asuransi 500 juta. Ya, nah ini untuk apa? Untuk mengcover ketika qadarullah meninggal dunia, suami atau istrinya tersebut yang mendaftarkan polisnya itu, atau si pemegang polisnya meninggal dunia, maka ahli waris atau dalam hal ini adalah anaknya tetap bisa sekolah gitu ya, tetap bisa sekolah karena sudah disiapkan dana sebesar 500 juta. Oke, yang nggak kalah pentingnya lagi ini adalah dana darurat ya. Ini merupakan sahabat di kala sulit. Artinya ketika kita punya dana darurat gitu ya, ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, contoh kecilnya aja deh Kamel, apa? Ketika jalan naik motor atau naik mobil, bannya bocor atau harus ganti ban, itu uangnya dipakai untuk benerin bannya, gitu ya, atau beli bannya. Nah, dari mana dananya? Dari dana darurat yang sudah ditabung. Nyimpannya di mana nih, Kak Amel? Kalau untuk dana darurat, nyimpannya harus di tempat yang aman. Salah satunya adalah di bank. Nggak boleh nih taruhnya di saham, nggak boleh ya. Jadi intinya kalau saving itu adalah menyisihkan dana, lalu membuka akun, tadi ya, tabungan, lalu pisahkan kebutuhan, lalu kita membiasakan menyisihkan, dan tadi dana darurat ini merupakan savingnya masuknya. Kita bahas tentang investasi nih sekarang nih teman-teman. Nah, investasi untuk masa depan, investasi penting untuk keluarga karena membantu membangun masa depan yang lebih aman, gitu ya. Ingat ya, tadi tabungan itu tujuannya untuk lebih keamanan finansial, tapi kalau untuk investasi ini lebih kepada bagaimana uangnya kita atau dananya kita itu terus bertumbuh sehingga tujuan keuangannya kita akan tercapai, ya. Banyak jalan menuju Roma katanya ya. Kalau kita jangan Roma lah ya, ke Mekah lah ya, gitu ya. Jadi apa saja jenis investasi gitu ya, apa saja jenis investasi. Sebelum ke apa saja jenis investasinya, kita juga harus tahu nih, ketika teman-teman diajak atau dipengaruhi oleh teman, saudara, tetangga, dan lain-lain, atau influencer sekalipun untuk berinvestasi, maka teman-teman harus mengetahui hal ini, ya. Yang pertama adalah tentukan tujuan keuangannya dulu. Teman-teman udah tahu ya tadi ya tujuannya kemana. Oh, saya maunya itu umroh ke Amel 2 tahun lagi. Oke, kita keep. Lalu kita pilih instrumen investasi yang halal yang pertama.
Sama kan, kalau misalkan kita, teman-teman, kalau memilih makanan, kita harus cek label halal, ya kan? Kita sibuk menjadi, ada halalnya nggak ya, gitu ya. Kita cek di situ ya. Sama, kalau untuk investasi, tabungan, harus ada kategori halalnya. Nah, Kamil gimana cara lihatnya ya? Gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek, sekarang gampang sekali informasi yang bisa teman-teman peroleh bisa di DSN-MUI-nya. DSN-MUI itu Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa instrumen investasi itu halal atau belum ada fatwanya, gitu ya. Contohnya apa? Kalau tabungan ada nih apa namanya, fatwanya, ya. Jadi kalau misalkan makanan ada label halalnya, ya. Kalau di investasi, tabungan investasi itu ada fatwa MUI-nya nggak? Nah, ada fatwa ulamanya nggak yang membahas tentang itu? Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada tawaran, yuk investasi yuk di kebun gitu ya, beli pohon jati, ini segala macam gitu ya, mudah dan murah gitu ya. Hanya 1 juta, nanti di akhir tahun uang kamu bisa jadi 15 juta atau bisa jadi 12 juta gitu ya. Wah, menarik banget ya. Sesuatu yang too good to be true itu yang harus kita waspadai, teman-teman ya. Jadi hindari ajakan-ajakan dari teman, saudara, tetangga, siapapun itu gitu ya, untuk berinvestasi yang belum teman-teman ketahui. Makanya kita hari ini belajar biar apa? Biar teman-teman tidak terjebak kepada investasi bodong, ya. Lalu selain halal itu juga mudah, murah dan aman, gitu ya. Karena investasi zaman dulu teman-teman itu kalau kita mau berinvestasi di reksadana itu minimalnya itu 10 juta. Tapi sekarang kalau misalkan kita mau berinvestasi 10.000 pun bisa, gitu ya. Bahkan platform marketplace juga menyediakan fasilitas untuk berinvestasi. Next time kita belajar ya. Karena waktunya kali ini belum cukup, gitu ya. Nanti kita bahas khusus untuk investasi. Yang ketiga adalah waspada investasi ilegal. Jadi kalau investasi ilegal itu dia itu yang too good to be true, menjanjikan sesuatu yang sangat indah dan tanpa risiko. Jadi kalau misalkan ada tawaran yang tanpa risiko, harus teman-teman hindari. Karena tidak ada investasi yang tidak ada risikonya. Contohnya apa, Kamel? Investasi di emas ada risikonya nggak? Ada. Emasnya bisa hilang, harganya bisa turun, gitu ya. Semua investasi ada risikonya, ya. Jadi kalau kita berinvestasi, ingat 2L. Dia harus legal dan juga logis. Legal di sini ada tulisan diawasi dan ada izin OJK. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Logis ini maksudnya ya memang make sense sih, dapatnya 10% setahun kalau misalkan kita memilih investasi saham yang sahamnya itu memang sehat. Jadi ada jawabannya. Jadi kalau misalkan teman-teman ditawarkan investasi yang tidak ada risikonya, teman-teman harus pelajari dalam-dalam, ya, jangan langsung yes gitu ya. Selanjutnya adalah kenali profil risiko, gitu ya, untuk memilih instrumen investasi sesuai dengan tujuan kita. Nah, profil risiko ini ada orang yang Kak Amel, aku maunya yang aman-aman aja, Kak. Jantungan juga sih, kalau misalkan mau dapat sesuatu yang gede tapi aku nggak bisa tidur, kayaknya nggak gue banget gitu. Nah, itu berarti teman-teman masuk ke dalam kategori yang konservatif. Nah, profil yang konservatif dia lebih berhati-hati, gitu ya. Nggak apa-apa deh, untungnya dikit, yang penting uangnya nggak hangus. Nah, itu orang-orang yang seperti itu. Nah, biasanya juga diikuti dengan usia, gitu ya. Jadi usia di atas 50 tahun itu masuk ke dalam, ketika dia mau berinvestasi, dia masuk ke dalam instrumen investasi yang konservatif. Ya, dia hanya aman saja. Jadi tidak yang yang bertujuan untuk
keuntungan yang lebih tinggi. Profil risiko yang selanjutnya adalah moderat. Moderat ini pertengahan, dia masih bisa sih menanggung risiko, tapi nggak gede-gede banget. Ya paling 20% lah, oke lah, gitu ya. Jadi kalau misalkan berinvestasi, dia 20%-nya itu yang risikonya tinggi. Contohnya ke saham dan lain-lain. Ya, 80%-nya itu ke instrumen investasi yang aman. Nah, yang ketiga ini nih, yaitu profil risiko yang agresif. Yang agresif ini orangnya yang penting maunya return-nya tinggi, Kak Amel. Ya, kalau nggak tinggi, kalau nggak di atas 10%, ya ngapain sih, Kak Amel ya? Kayaknya nggak gue banget gitu ya. Jadi kalau yang risikonya tinggi itu kayaknya lebih menantang. Nah, biasanya ini orang-orang yang masih usianya itu di 20 sampai di 40. Ya masih oke lah dia untuk berinvestasi yang risiko tinggi gitu ya. Risiko tinggi di sini bukan berarti risiko yang tidak ada legalitasnya ya. Jadi tetap ada legalitasnya, tetap tadi yang di bawah ya, tetap diperhatikan gitu ya. Tapi ketika kita menempatkan dananya, porsinya lebih besar kemana, nah itu yang menentukan adalah tergantung sama profil risikonya kita. Jadi setiap kita nih yang ada di ruangan ini juga berbeda-beda nih teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya adalah don't put all your eggs in one basket. Jadi jangan semua ditaruh ke emas ya. Jangan ditaruh dananya semuanya ke reksadana. Jangan ditaruh uangnya semua ke saham. Tapi teman-teman harus bagi nih beberapa instrumen investasi. Kak Amel beberapa investasi itu iya berapa kan gitu ya. Nah, ini tergantung sama teman-teman juga. Konsentrasi untuk mengelola aset investasinya bisanya berapa gitu ya. Ada yang bisa tiga jenis gitu ya. Bisanya reksadana, saham, sama emas aja deh. Ada yang banyak gitu ya, sahamnya ada 10, reksadananya ada 5, wah banyak sekali gitu ya. Nah, jadi harus diperhatikan juga ketika kita juga memutuskan berinvestasi, kita juga harus amanah, kita harus mengetahui udah sampai mana nih hasil investasinya, lalu investasi apa yang bertumbuh, ada investasi apa yang kira-kira 5 tahun terakhir sedang sakit dan lain-lain. Nah, kita juga harus mengelolanya gitu ya. Jangan sampai kita juga mengabaikan. Nah, yang terakhir adalah tidak ada jenis investasi yang tidak berisiko. Jadi kalau misalkan ada ajakan atau teman-teman baru mau berinvestasi, maka jalan ini harus diperhatikan ya. Tips mengelola keuangan sehari-hari tadi kita udah cek ya tentang kebutuhan dulu atau kebutuhan dulu ya yang harus kita utamakan, lalu keinginan. Nah tadi ya hindari hutang yang konsumtif, lalu membandingkan harga sebelum membeli. Ini cewek banget nih ya kan, perempuan banget nih, udah pergi ke supermarket atau ke mall gitu ya, ujung-ujungnya belinya di mana? Marketplace gitu ya. Jaga dan kelola, teman-teman. Hal yang perlu kita jaga adalah penghasilan kita dan asetnya kita. Dan yang harus kita kelola adalah pengeluaran dan utang. Gitu ya. Kita jaga agar penghasilan kita minimal tetap dan maksimalnya itu bisa tinggi, bisa bertumbuh. Gitu ya. Yang harus kita kelola adalah pengeluaran. Kalau bisa kita tekan pengeluarannya, kita hindarkan hutangnya, kita lunasi hutangnya, gitu ya, agar dana yang ada bisa kita maksimalkan untuk berbagi atau kebajikan dan kita juga bisa bagi untuk berinvestasi. Nah, yang terakhir teman-teman, sebagai perempuan kita juga harus punya peran dalam ekonomi keluarga karena kita adalah sebagai Menteri Keuangan Keluarga Republik Indonesia gitu ya. Kita ada seorang manajer keuangan rumah tangga, kita juga sebagai pemberi keputusan finansial dalam keluarga kita. Lalu kita juga pelindung keuangan masa depan dan yang terakhir adalah kita sebagai pendidik keuangan anak. Saya ucapkan terima kasih untuk perempuan hebat yang ada di ruangan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan kita diskusi. Saya kembalikan kepada MC.
Silakan di-follow akun media sosial finansa.id, nomor handphonenya. Ya baik, terima kasih kepada Kak Amelia Natasha Siregar atas materi yang sangat bermanfaat ini. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung diketik di kolom komentar atau menggunakan fitur raise hand yang tersedia. Kami akan memilih beberapa pertanyaan kali ya untuk dijawab langsung oleh Kak Amelia Natasha Siregar. Iya, Ibu Niviati mau bertanya, boleh saran unmute ya. Ya. Assalamualaikum, Kak Amel, apa kabar? Ya, Yes, waalaikumsalam warahmatullahi saya temannya Mbak Dian sama Mbak Irma, Surabaya. wabarakatuh. Oh iya. Ingat kayak waktu ketemu yang saya itu say hello waktu di Habiasin. Ya, ya, oh Ibu ketemu lagi kita ya di sini ya. Insya Allah. Jadi ini kalau yang ya alhamdulillah qadarullahnya kan saya tidak bekerja seperti orang kantoran ya, usia sudah insya Allah tahun ini 60 tahun dan ya masih ada usaha sendiri di samping reseller dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang tidak mempunyai fixed income dalam arti selalu berubah dan tidak fix. Ya kadarulahnya memang saya selalu mencatat apa yang itu terutama kebutuhan ya. Gitu, dan itu yang saya bilang Allah cukupkan meskipun saya tidak mempunyai fixed income. Masya Allah, matematika Allah luar biasa. Yang penting hanya saya khawatir itu tidak ada hutang. Ya, saya anti banget dengan hutang atau segala macam. Alhamdulillah sudah saya tinggalkan lama sekali dengan kredit card, itu udah lama saya tinggalkan. Jadi apa yang harus dilakukan apabila tidak ada fixed income dan berubah-berubah, dan makanya tuh saya hanya berdasarkan estimasi saja tuh Kak Amel. Jadi bukan, kadang-kadang karena keyakinan kita pada Allah, insya Allah ini tercover gitu aja. Jadi by feeling. Tapi saya tahu udah kebutuhan apa setiap bulan yang sudah dikeluarkan tuh seperti apa gitu. Dan satu lagi, THR itu yang saya bilang sekarang ini mau THR nih ya. Itu juga belum kelihatan hilal gitu ya. Karena kan di sini istilahnya dengan rahmat Allah ya, dengan rahmat Allah ada yang memberi, yang itu yang kita katakan bonus dari Allah. Nah, itu yang karena, tapi saya sebenarnya sudah punya planning, tapi saya tidak terlalu don't hope too much dengan manusia gitu kan. Jadi itu yang alhamdulillah yang selama ini saya lakukan selama ini gitu. Jadi kiatnya apa kalau seandainya tidak ada fixed income gitu kan yang selalu berubah-ubah. Makasih Kak Amel. Ya, terima kasih Ibu. Sepakat nih, saya sepakat banget dengan Ibu tentang bagaimana kita harus percaya akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya dalam pemberian rezeki gitu ya. Karena kadang-kadang matematikanya Allah itu lebih canggih dibandingkan dengan matematikanya kita. Setuju ya teman-teman ya? Kadang-kadang kalau kita pikir ya, kayaknya ini kayak nggak sanggup, tapi pas kita lewati gitu ya, pas kita jalani, ternyata bisa ya gitu ya. Karena memang Allah udah janji kan, ketika Allah itu memberikan ujian gitu ya, memberikan masalah kepada kita, itu pasti Allah juga udah tahu kita itu bakal bisa melewatinya. Nah, hari ini kita belajar ilmu duniawi, tapi kita tidak belajar tentang matematikanya Allah. Gitu ya. Kenapa? Karena bakal nggak akan kecatat di ilmu duniawinya. Gitu ya. Ketika kita ikhtiar tadi belajar tentang bagaimana cara mengelola pos keuangan yang pengeluaran khususnya ya, tentang kewajiban, kebutuhan, dan keinginan, apalagi yang memiliki penghasilannya harian gitu ya, itu kan sesuatu yang menantang gitu ya. Tapi, nah ini dia, tapi kita harus berikhtiar bahwa ketika Allah memberikan rizkinya, menitipkan rizkinya kepada kita, kita akan kelola dengan sebaik mungkin. Ya, kita kelola sebaik mungkin. Kenapa tadi Ibu menyampaikan bahwa walaupun
tidak memiliki penghasilan yang tetap gitu ya, tapi insya Allah punya penghasilan gitu ya. Walaupun saya udah tahu nih gambarannya pengeluarannya bakal segini segini segini. Ya itu memang instingnya seorang wanita itu memang luar biasa gitu ya. Jadi ada yang cowok nggak di sini ada ya? Kalau ada nanti boleh dibantah atau punya pengalaman pribadi juga gitu ya. Artinya ketika kita tidak memiliki penghasilan yang fix, pasti kita memiliki pengeluaran yang fix. Jadi fokus kepada pengeluaran yang fixnya. Jadi misalkan tadi yang pengeluaran yang fix itu adalah kewajiban, Bu. Kalau kita tadi catat ya, pengeluaran yang sifatnya kewajiban, kebutuhan, keinginan, yang sifatnya flat, itu biasanya di pengeluaran yang kewajiban. Karena apa? SPP kita tahu nih, kecuali ya, dalam jangka waktu tertentu ya. Misalkan kalau setahun anak sekolah, uang sekolahnya ada yang setahun itu tetap, ada yang berubah gitu ya. Itu nanti setahun berikutnya akan didesain ulang gitu ya, akan didesain ulang. Jadi kalau misalkan dalam tahun berjalan itu yang flat dananya gitu ya. Jadi kalau misalkan bagaimana cara mengelola keuangan yang penghasilannya tidak tetap, maka fokuslah kepada kewajiban pengeluaran yang sifatnya kewajiban. Berapa total dari kewajibannya tersebut setiap bulan. Kalau sudah penghasilannya pas atau melebihi 2 kali lipat dari kewajiban yang ada, maka di situ harus di saving. Ya, karena kita nggak tahu nih bulan depan, nih misalkan di bulan Ramadan ini bagi ibu-ibu pengusaha yang jualan punya bisnis pakaian misalkan atau bisnis kue lebaran dan lain-lain. Nah, ini pasti penghasilannya membludak nih. Nah, ketika penghasilannya membludak, pastikan pengeluarannya juga dikontrol. Makanya tadi ada dijaga dan dikelola. Bagaimana cara mengelolanya? Kita harus pastikan bahwa kebutuhannya untuk bulan depan itu harus kita pikirkan juga gitu. Jangan sampai nanti kita bablas. Ya, jangan sampai bablas. Kita jadikan penghasilan di bulan ini kita habis-habisan gitu ya. Karena kita belum tentu bulan depannya itu mendapatkan penghasilan yang sama dengan bulan ini. Makanya harus di saving. Jadi pakemnya adalah kewajibannya setiap bulan, pengeluaran yang sifatnya kewajibannya berapa dihitung setiap bulan. Nah, itu harus dimaksimalkan penghasilannya itu minimal sama dengan total kewajibannya. Ketika memang udah melebihi, maka harus di saving sebesar 10-20% untuk jaga-jaga di bulan berikutnya. Seperti itu. Karena kebutuhan dan keinginan tadi mereka berdua bisa dikelola. Jadi kalau misalkan tadi belanja mingguannya, misalkan ya ikan, daging, ayam, daging sapi, daging ayam berbarengan, bulan depan udah bisa dikurangin tuh. Daging sapinya di take out dulu, daging ayamnya tetap, penggantinya ditambah dengan tempe atau tahu. Gitu ya. Kenapa? Karena bisa di mix and match. Nah, kalau yang kewajiban kan nggak bisa. Ada konsekuensinya gitu ya. Ada denda lah dan lain-lain. Jadi menurut saya ketika teman-teman memiliki penghasilan yang tidak tetap, maka perlunya dicatat pengeluaran kewajiban yang sifatnya tetap. Ya, mungkin itu dari saya. Wallahu a'lam. Ya, Mbak Amel, cuman ini saya mau ada tanya sedikit. Ya, saya kan ada mengelola untuk ada dana operasional untuk kerja pribadi saya. Ya, itu saya harus mendisiplinkan banget antara pribadi dan untuk operasional pekerjaan. Nah, itu kalau saya udah nggak ada tuh kadang-kadang saya utang dulu di sini gitu misalnya. Tapi saya harus disiplin, saya harus balikin lagi kalau memang saya ada dana. Jadi saya benar-benar mendisiplinkan diri saya sendiri gitu. Ya kan orang lain nggak tahu, tapi Allah kan mah tahu kan gitu. Jadi harus jujur pada diri sendiri juga kayak gitu. Ya benar, orang bilang mantap, luar biasa. Mantap. Bener sih itu emang harus safe. Ya, ya, keren Ibu. Ya, Masya Allah. Ya, mungkin ada lagi. Makasih Mbak Amel. Sama-sama Ibu. Mbak Amel itu ada yang nanya
Kalau kita invest lebih banyak emas, apakah aman? Oh iya. Oke, dengan siapa? Yang nanya siapa? Ya. Itu Kak Cairia. Oh iya. Mbak atau Ibu Khairiyah ya. Kalau kita invest lebih banyak emas aman ya. Fitur investasi yang aman itu adanya di emas aja. Yang dia sifatnya itu lebih konservatif ya. Mas, risikonya tetap ada, risiko di penyimpanan, ya kan? Kalau misalkan udah lebih dari kemampuan dalam menyimpan, teman-teman bisa menggunakan fasilitas safe deposit box dari bank syariah. Ya, jadi misalkan hanya bisa menampung di rumahnya, kayaknya lebih aman karena nanti beda-beda nih setiap orang. Ada yang punya brankas mungkin, ada atau hanya punya nyimpannya di lemari mungkin, kita nggak tahu ya. Jadi menurut teman-teman amannya nyimpan emas di rumah itu maksimalnya berapa? Misalkan ada yang 10 gram masih oke sih. Ada juga orang yang 10 gram pun nggak nyaman dia gitu. Udah pakai safe deposit box gitu. Jadi tergantung sama profil risikonya teman-teman gitu ya. Kalau ditanya aman nggak ya, emas merupakan investasi yang paling aman. Tetap tapi ada risikonya. Yang kedua, jenis investasi atau semua investasi atau tabungan yang teman-teman miliki jika sudah mencapai nisab ya batasan 85 gram emas gitu ya, setara emas ya, setara harga emas gitu ya, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jadi Kamil, aku nggak punya emas, tapi punyanya reksadana, dananya aku 100 juta, maka harus dikeluarkan zakatnya. Dan ada haulnya, haulnya itu sudah disimpan selama 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, di total mau itu emas, mau itu tabungan, ada reksadana, ada saham, ada tanah, ada apa lagi? Sapi, kambing dan lain-lain lah ya. Total asetnya lebih dari 85 gram emas. Kalau sekarang harga emas kita andaikan adalah 1.600.000 dikalikan 85 gram emas, maka jika kita punya dana 136 juta sudah disimpan selama 1 tahun, maka kita harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Berapa tuh ya 2,5% ya? 3.400.000. Itu sebagai apa? Sebagai pembersih di bulan Ramadan gitu ya. Kamil, tapi aku perolehannya itu belum sampai setahun sih Kak. Berarti belum bisa dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau yang sudah bertahun-tahun nih gitu ya, jatuh temponya itu adalah misalkan setelah Lebaran, misalkan di bulan Syawal gitu ya, atau di bulan Zulhijjah, maka untuk pembayarannya boleh dimajuin, gitu ya. Tapi kalau misalkan belum terkumpul untuk yang pertama kali, itu harus full dulu selama 1 tahun disimpan minimalnya 136 juta ya. Kalau tadi 85 gram emasnya disetarakan harga 1.600.000, maka ketika punya dana 136 juta yang disimpan selama 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau tadi ya balik lagi, emas adalah investasi yang aman. Jadi kita di awal pertama kali saya sampaikan bahwa investasi apa yang terbaik adalah investasi yang Anda pahami, tahu kapan beli, kapan dijual dan lain-lain. Wallahu a'lam. Baik, kira-kira ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu sekalian? Satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita sampai kita akhiri. Oke, baik, terima kasih jawabannya.
Ya, terima kasih kembali Mbak Chairia. Mbak Melia ini apakah udah? Sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Jadi jadi ibu sekalian, karena sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, sebelum kita akhiri acara ini, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Bisa dihidupkan kameranya ibu-ibu sekalian. Satu, dua, tiga. 3, 2, 1. Bisa simbol oke-oce ya. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kami menutup acara hari ini, mari kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Amelia karena telah membagikan ilmu yang sangat berharga. Alhamdulillah.